Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Hidayati. Saya dari Prodi BKPI kelas D angkatan 2022. NIM saya yaitu 22381092021. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islam dan Sains dengan dosen pengampu Bapak Dr. Maimun SHI MPDI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi, ekosistem, pencemaran, dan menjaga ekologi. Nah, ekologi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu oikos dan logos. Oikos berarti tempat tinggal dan logos berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dengan kondisi lingkungan. Fokus ekologi ada pada proses jaringan antara alam dan lingkungan. Ekologi merupakan salah satu ilmu dasar dari ilmu lingkungan. Sebagai suatu disiplin ilmu, ekologi yang merupakan subbidang biologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme dan hubungan tersebut dengan lingkungan. Ekologi menurut perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, ekologi diartikan sebagai konsep keyakinan, keagamaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Berdasarkan ajaran Islam, melalui ekologi Islam, seseorang dapat memahami hubungan yang harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia. Ayat pada Al-Quran yang menjelaskan tentang ekologi terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pesan ekologis dari ayat tersebut terdapat pada kalimat yang semakna dengan sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah untuk didayagunakan oleh manusia. Sedangkan ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Suatu ekosistem terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, dalam perspektif Islam, ekosistem terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 53, yang artinya, Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Pada arti Quran Surah At-Toha ayat 53 itu memiliki makna bahwa bumi yang mengembang sebagai hamparan kehidupan dapat memudahkan makhluk hidup untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan dan kemudian membentuk sungai yang mengalir. Air hujan juga dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Ayat tersebut membuktikan adanya interaksi antara komponen abiotik yang berupa air untuk pertumbuhan dan kehidupan tumbuhan yang mengandung komponen biotik. Ini adalah salah satu fenomena yang dijelaskan dalam Al-Quran. Berbagai bencana terjadi akibat kerusakan ekologi yang disebabkan oleh manusia. Manusia sendiri adalah khalifah di muka bumi yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan. Namun, manusia merupakan aktor utama dalam merusak lingkungan. Banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam bumi atau dari alam. Seperti api, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia bahkan lebih besar dari kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam. Kerusakan yang dilakukan bisa terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan tersebut umumnya disebabkan oleh ulah manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah di sungai, dan lain-lain. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga yaitu menanam pohon atau penghijauan atau bisa kita sebut dengan reboisasi. Yang keempat yaitu mengelola atau memanfaatkan lahan mati atau kosong. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memelihara dan melindungi hewan.
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.